Selamat pagi di sini, Gung. Oke. Selamat pagi, Bu. Kami kebetulan saya lagi ada di Belawan, sedang mengikuti patroli laut. Kebetulan saya lagi ada di kapal Bea dan Cukai. Jadi kita live ya, Bu ya, dari aplikasi Zoom ini. Belajar bersama, berbagi ilmu dan data, dengan materi menarik dan pembicara asik. Kembangkan diri dengan cara. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oke, tetap semangat ya, Bu ya. Ibu hari ini melaksanakan WFA atau di kantor, Bu? Saya sudah hampir 2 bulan work from home. Oke, sudah 2 bulan work from home di rumah ya, Bu ya. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai, sebagai informasi, bahwa peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, ada sekitar 500 pegawai Bea dan Cukai dari seluruh satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setelah saya lihat melalui monitor kami, sudah ada 262 yang bergabung, dan saya sudah melihat bahwasanya rata-rata yang bergabung adalah gen milenial atau kaum muda. Mungkin Ibu Ririn mau say hey dulu kepada para peserta, Bu. Ya, Assalamualaikum untuk semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangatnya untuk terus belajar bersama, ya, dan juga untuk terus melaksanakan pekerjaan dari manapun rekan-rekan semua berada. Baik, sepertinya Ibu Ririn sangat cocok sekali ya dengan darah muda kami ini ya. Oke, baik. Saat ini sepertinya sudah cukup banyak peserta yang sudah hadir dalam acara sosialisasi. Cuman akan saya coba konfirmasi ulang kepada penyelenggara, apakah kami akan bisa memulai sosialisasi hari ini, karena masih ada kurang lebih 2 menit untuk menunggu para narasumber, para peserta yang bergabung pada Zoom meeting ini. Mulai. Oke, masih kita tunggu. Dan Ibu Ririn sudah ada di kolom chat, banyak banget yang menyapa. Ada Bapak Toto dari Bea Cukai Bandung, ada dan Evi. Ada pesan itu Bu Ririn dan rekan-rekan BC semuanya. Wah, ini ada Pak Evi nih. Agak-agak jiper ini. Baik. Baiklah, kami tetap ingatkan kepada para seluruh peserta untuk jangan lupa mengikuti challenge Instastory yang nantinya akan kami pilih 3 pemenang, di mana nanti hadiahnya akan kami kirim ke alamat pemenang masing-masing, di mana challenge ini mempunyai tujuan yang sangat positif, di mana yang nantinya tidak mengikuti sosialisasi dapat mengetahui materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Ririn, sehingga tetap semangat bekerja dan juga tetap belajar ilmu baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kami izin untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga, Bapak Muhammad Mufti Arkan. Yang kami hormati, narasumber Kepala Seksi Multilateral 2 KIAL, selaku pembicara Ibu Ririn Septiani, dan seluruh pejabat struktural dan fungsional serta pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai peserta pada sosialisasi 2020 Facing the New Normal. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi ini dengan sehat sentosa di kediaman masing-masing. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta parade sosialisasi hari ini, Senin 18 Mei 2020. Dengan pembahasan kita hari ini adalah strategi mengelola keuangan di saat pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn. Perkenalkan, saya Agung Rizka Widodo dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun akan bertindak sebagai moderator. Untuk pertama kalinya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadakan sosialisasi secara daring yang diinisiasi oleh Direktorat KIAL.
Kami sangat terharu dan bangga. Ternyata Bapak, Ibu, para peserta, dan teman-teman semua yang sangat semangat mengikuti rangkaian parade sosialisasi ini, di mana hari ini merupakan hari ke-9 dari 12 hari berturut-turut yang akan berakhir pada 20 Mei 2020 nanti. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa demi kesehatan dan keberkahan kita dalam acara ini, sekaligus agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa wujud bangga terhadap institusi Bea dan Cukai dan juga jiwa Korsa, mari dengarkan bersama Mars Bea dan Cukai. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Mufti Arkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Pertama, marilah kita mengucapkan hamdalah atas jantung yang masih berdetak mengalirkan darah, atas udara yang demikian cerah, atas nikmat yang demikian indah, atas segala triliun karunia yang tidak mungkin bisa kita cacat. Semoga kita semua dijadikan Allah SWT sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala anugerah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya, guru saya, coach saya, Ibu Ririn. Nah, jadi kalau saya dengan Ibu Ririn tidak hanya pernah ikut kelasnya, tapi juga kadang kalau kita berpapasan di Gedung Kalimantan atau Papua, itu saya suka bertanya kepada beliau. Bagaimana Bu prospek emas, bagaimana prospek apartemen, dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Bu Ririn sudah mau sudi meluangkan waktu untuk mengisi parade sosialisasi yang dihadiri kebanyakan oleh generasi milenial, tapi ada Bu, ini ada berapa senior milenial ya, ada kolonial-kolonial yang ikut gabung nih. Ada senior milenial, milenial wannabe ya. Jadi ada Mas Evi, ada Pak Swadi, ada Pak
Bang Pontas, ada Pak Toto, ada Bu Lucy, ada banyak sekali nih Bu. Nah, kalau saya sebutkan satu persatu, ada Mbak Dini, juga ada Kang Maman dan sebagainya. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita narasumbernya luar biasa, Certified Financial Planner kali ini, Bu Ririn. Ya, jadi nanti akan diajarkan. Kadang-kadang saya belajar yang pada waktu ikut kelasnya Bu Ririn ya. Kadang-kadang kita akan melihat nih di teman-teman kita sendiri ya. Mungkin kita melihat sekitar kita ada yang 2 orang nih gajinya sama-sama 10 juta. Anaknya juga sama 2. Kemudian grade-nya juga mungkin sama grade 10 ya. Tapi kok beda sekali. Si A ini kita ngelihat walaupun dia gajinya sama itu, tapi dia selalu tenang, merasa cukup dengan apa yang ada, kemudian selalu happy, senyum dan sebagainya. Cicilan juga ada. Tapi kita lihat si B dengan grade yang sama, kemudian dengan anak jumlahnya juga 2 orang sama, tapi kita melihat bagaimana dia luar biasa terburu-buru, kemudian juga seperti dikejar-kejar, cicilan kartu kredit, cicilan gadget, cicilan tablet, cicilan kendaraan, cicilan mobil, cicilan rumah, dan sebagainya, sehingga kemudian rasanya kok seperti mengeluh setiap hari. Jadi beda nih, sama-sama gajinya 10 juta, tapi beda sekali. Nah, di sesi yang dulu saya dapatkan dari Burin, ternyata si A ini yang tadinya tenang dan bahagia, dia bisa, yang pertama dia mampu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Itu kalau nggak salah Bu Ririn ya. Kemudian juga ternyata si A ini juga dia walaupun juga sama-sama 10 juta, selalu menginvestasikan, selalu mengeluarkan, selalu berderma, selalu kemudian mengeluarkan zakat, kemudian juga waktu itu disebutkan persepuluhan dan sebagainya. Itu yang membuat kemudian asetnya itu menjadi berkah, tumbuh dan berkembang. Kemudian juga si A ini juga dia selalu melakukan investasi baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahkan jangka panjang sekali. Jangka di akhirat dia sudah investasi sekarang ini, sehingga kemudian A ini dengan gaji yang sama, asetnya bisa lebih berkembang dibandingkan si B. Rekan-rekan semuanya, di masa COVID ini juga kita sering ya, kita sudah merasa hemat, sudah tidak ada pengeluaran kendaraan dan sebagainya, kok rasanya aset saya nggak bertambah, jangan-jangan kita seperti si penebang pohon ya, yang kisah klasik, kisah klise yang sering kita dengar, dia bekerjanya sama keras 8 jam sehari, tapi lama-lama dulu dia bisa memproduksi atau bisa menebang 10 pohon, sekarang cuma tinggal berkurang lagi 8 pohon, berkurang itu, cuma sehingga kemudian malah jadi 5 pohon. Jadi setelah diselidiki, kenapa kemudian dia menjadi tidak produktif, gara-garanya sepele. Dia tidak pernah mengasah kapaknya. Dia tidak pernah mengasah gergajinya sehingga produktivitasnya menjadi kurang. Kita mungkin juga seperti itu. Jangan-jangan kita tidak pernah belajar tentang financial planning, jangan-jangan kita tidak pernah bisa mengelola keuangan kita, sehingga kemudian lama-kelamaan aset kita bukannya bertumbuh, tapi kemudian justru malah berkurang. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita buka parade sosialis ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim, dan juga saya bacakan pantun ya. Saat berbuka kurangi nasi, mulailah dengan yang hangat. Selamat menikmati parade sosialisasi, mengelola keuangan agar selalu sehat. Gak usah mewah-mewah, yang penting berkecukupan. Kalau ada salah, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Mufti atas pantun penutupnya yang sangat bagus sekali. Dan terima kasih atas sambutan yang pembukanya Bapak. Mungkin teman-teman hadir yang ada di aplikasi Zoom Meeting ini semuanya adalah pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentunya. Mengenai pendapatan kita tidak menjadi pengaruh utama dalam hal income pada saat COVID-19 ini. Karena sebagai ASN, pemerintah tetap membayarkan gaji sekaligus tunda yang mana ke rekening masing-masing pegawai. Namun, yang harus kita sikapi bersama adalah kondisi keuangan global atau sekitar kita yang belum tentu arahnya seperti apa. Untuk menjawab dan menjelaskan lebih detail lagi semua tentang masalah keuangan yang ada di lingkungan kita maupun diri kita sendiri, kita sudah undang narasumber yang sangat hebat di bidangnya, adalah Ibu Ririn Septiani. Sebelumnya, mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Ririn Septiani. Baiklah, sudah terlihat di monitor bahwasanya Ibu Ririn Septiani saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Multilateral 2 pada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga, dan sudah mengantongi Certified Financial Planner or CPF, sering melakukan roadshow yang bertajuk seminar keuangan ke beberapa kantor bea dan cukai di berbagai kota di Indonesia. Dan beliau mengenyam pendidikan di dalam maupun di luar negeri, diantaranya menempuh prodi Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
dilanjutkan strata 1 akuntansi Perbanas, dan dilanjutkan mendapatkan gelar Master of Business dari Queensland University Technology Australia, yang dimana beliau mendapatkan beasiswa dari Australian Aid. Demikian kurikulum vitae dari Ibu Ririn. Saya juga akan menyampaikan pantun untuk membuka pemaparan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Ririn. Jalan-jalan ke Gunung Jati. Jangan lupa mengajak Aukarin. Mari kita masuk ke acara inti, materi dari Ibu Ririn. Mari kita berikan sambutan yang meriah dan tepuk tangan virtual untuk Ibu Ririn. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman milenial, kolonial. Selamat bergabung di parade sosialisasi. Hari ini udah hari ke-9 ya, kalau saya nggak salah. Saya senang sekali diberi kesempatan oleh Pak Mufti selaku Kasubdit Layanan Informasi untuk bisa berbagi lagi ya di kesempatan kali ini. Kalau dulu saya mungkin harus datang ke satu-satu kantor yang berkenan mengundang saya. Kali ini dalam satu sesi saya bisa langsung bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, ya, luar biasa, kesempatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan juga apa yang bisa saya sharing hari ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Tapi Pak Mufti ini sebenarnya teman-teman kita di Bea Cukai itu udah punya loh basic pengetahuan perencanaan keuangannya ya. Tadi kita udah ngisi polling, nanti kita lihat hasil pollingnya ya. Sebenarnya teman-teman tuh udah punya basicnya, tinggal mau nggak menjalaninya dan mau nggak mengembangkannya. Seperti Mas Agung ini moderator kita, ini pengusaha muda loh dari TBK ya. Nanti lain kesempatan kita bisa sharing juga ya Mas Agung ya. Oke, saya masuk ya. Share screen ya. Coba dulu. Ya, sebelum saya mulai lebih jauh, teman-teman semua udah mendengar suara saya dengan jelas ya? Oke ya, ya, oke. Ya, udah screen-nya udah oke? Habib udah bisa lihat ya? Oke. Ya, sebentar. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang strategi mengelola keuangan di masa pandemi, ya. Kenapa sih ada apa bedanya gitu mengelola keuangan di masa pandemi ini dengan mengelola keuangan di masa normal kita kemarin, ya. Dan kemudian saya berharap nanti kita setelah pandemi ini selesai, kita semua sama-sama bisa keluar dari kondisi ini dengan tubuh yang sehat, badan yang sehat, juga keuangan yang sehat. Kita keluar sama-sama lewat pintu itu yang udah kebuka ya. Nah, coba kita lihat pertama. Oke, cash flow di masa pandemi ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya gambarnya sederhana aja. Yang pertama, kita coba lihat bagaimana penghasilan kita di masa pandemi ini. Apakah tetap 100% ya, ataukah berkurang hingga menjadi 50% mungkin, ataukah bahkan sampai minus, artinya kita sampai menggunakan dana darurat kita atau dana cadangan kita, gitu ya. Atau bisa jadi ada juga sebagian orang yang bahkan dia sampai menambah utangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi ini, ya. Kita nggak tahu, semua orang beda-beda kondisinya. Nah, tapi saya yakin sih, insya Allah ya, teman-teman di Bea Cukai ini nggak sampai ke posisi yang dua di kanan, ya. Kalau yang selama ini istilahnya single garden, ya, biasanya suka bilang sama temennya gini, lu mah enak, double garden gitu kan, satu di Bea Cukai, satu di swasta. Nah, ketika kondisi saat ini, mungkin justru kita bersyukur gitu ya, bahwa
oh ya kita dari dulu single garden gitu, penghasilan masih utuh, sehingga kondisi kayak gini kita nggak pengaruh gitu ya. Nah, ternyata dengan kondisi pandemi, kita tetap banyak hal yang bisa kita syukuri. Coba sekarang kita lihat dulu yuk hasil polling kita pagi ini. Bisa tolong di screen share, Bib, yang hasil pollingnya. Saya matiin apa dulu nih? Oke. Ya, ini ya. Kalau kita lihat, apakah penghasilan Anda berkurang di saat pandemi? Ternyata, alhamdulillah, 72,8% dari peserta yang mengisi polling ini menyatakan tidak berkurang, ya. Sekitar 27,2% dia berkurang. Nah, kemungkinan besar yang berkurang ini, kalau yang tadi saya bilang ya, dia double garden, kemudian salah satu pasangannya mungkin di swasta, sehingga dia mengalami pengurangan penghasilan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pengeluaran di saat pandemi? Seharusnya, kalau kita ngerasa, harusnya pengeluarannya nambah apa berkurang nih dengan kondisi kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, sehingga kita nggak boleh nongkrong-nongkrong, kemudian kita nggak, sebagian besar kita mungkin udah work from home, ada yang full work from home, ada yang sebagian work from home-nya, sehingga harusnya biaya transportasi aja itu berkurang. Tapi ternyata dari hasil polling kita hari ini, 43,1% menyatakan bahwa pengeluarannya di saat pandemi justru bertambah, ya. Sementara 23,6% berkurang dan 33,3% itu menyatakan tetap katanya ya. Nah, ini unik ya. Ternyata dengan kita shifting kegiatan kita berubah dari yang bekerja full time ke kantor, yang harusnya di situ ada biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita berangkat ke kantor, itu nggak ada, tapi ternyata pengeluaran kita itu tetap bertambah, gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke presentasi saya. Hilang terus. Sorry. Balik lagi ya, Bib. Oke. Ya. Udah ke-share belum? Tadi aku main ketawa. Aduh. Itu ketawa-ketawa kenapa? Karena ketahuan ya. Kenapa kalau pengeluarannya malah bertambah gitu kan ya? Nah, kemana itu pengeluarannya ternyata? Nah, sekarang ada 3 komponen utama di dalam perencanaan keuangan yang perlu kita lihat ketika kita ada di kondisi pandemi ini. Kalau kita belajar perencanaan keuangan secara umum, itu kan banyak hal ya. Tapi khusus nih, di saat pandemi ini, coba kita fokus ke 3 hal ini dulu ya. Yang pertama adalah arus kas, ya. Yang kedua adalah dana darurat, dan yang ketiga adalah investasi, ya. Nanti 3 hal ini yang akan kita lihat sama-sama secara lebih detail. Ya. Nah, kita coba masuk ya. Oh ya, bentar ya. Sorry. Oke, kita masuk ke arus kas bulanan. Ya, bagaimana kita bisa tahu kenapa tadi yang secara kalau kita pikir dari logika sebenarnya harusnya pengeluarannya berkurang, loh kok tahu-tahu malah bertambah, gitu. Nah, ini kalau kita normal, pengeluaran kita bagi seperti ini ya. Ada loan, saving atau investing, living, dan lifestyle, ya. Ini udah format yang kalau teman-teman lihat, saya taruh saving dan investing di atas, ya. Mudah-mudahan teman-teman udah mulai seperti ini, karena kalau enggak berarti saving sama investingnya di bawah. Artinya di bawah tuh sisa.
kita biasanya punya penghasilan, terus kita bayar hutang, kita pengeluaran untuk kebutuhan hidup kita hari-hari, kemudian untuk lifestyle kita, sisanya baru saving dan investing. Nah, ini saya udah masuk di step yang kedua untuk pengelolaan kasnya, ya. Jadi, kalau kita punya penghasilan bulanan, biasanya kita bentar ya, ini lompat-lompat. Bib, boleh pindah nggak screen share-nya? Ya, tempat Habib aja ya, sorry ya. Lompat-lompat dari tempat saya. Oke, mundur sedikit, Bib. Oke ya, ini yang pertama harusnya tadi, sorry, kita loncat tadi di 3 komponen utama ya, harusnya kita yang kita lihat ada arus kas, dana darurat, dan investasi. Oke, next. Nah ini, pada saat kita melakukan evaluasi arus kas, ya, kita harus lihat bahwa arus kas kita tuh ada 2 sebetulnya, ya. Yang pertama adalah arus kas bulanan, ya. Yang kedua, arus kas tahunan. Dan kita sekarang sebenarnya udah tahu bahwa ada penerimaan itu. Nah, kemudian ketika kita mengelola kas kita itu, kita juga harus memilah, ya. Tadi seperti yang Pak Mufti bilang, membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, gitu loh. Nah, ini yang seringkali kita nggak bisa menahan diri. Kebutuhan kita sebenarnya nggak banyak, gitu, dan terbatas. Tetapi keinginan itu yang tidak ada habisnya, gitu, ya. Nah, ketika tadi kita sudah mulai menyadari bahwa loh kok pengeluaran saya kayaknya kok lebih banyak ya daripada pengeluaran saya saat ini, kok ternyata lebih banyak ya daripada pengeluaran saya sebelumnya gitu. Padahal secara logika saya harusnya karena banyak pengeluaran yang tidak saya lakukan pada saat COVID ini terjadi, secara logika harusnya pengeluarannya berkurang. Tapi nyatanya kok duit saya habis terus gitu ya, uang saya tuh habis terus gitu. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui kemana uang kita itu keluar atau kemana uang kita itu habis? Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus membuat yang namanya catatan kas kita, ya. Jadi kita harus catat tuh setiap hari kita pengeluaran kita buat beli apa aja gitu. Hari ini beli makanan atau kita masak atau kita manggil tukang Gojek, nah itu mesti kita catat. Karena biasanya bocor alusnya itu di situ gitu. Kalau pengeluaran yang besar sih kita udah tahu, misalnya teman-teman yang milenial bayar kos berapa, ya, bayar listrik masih kehitung gitu kan. Nah ini listrik juga sekarang mesti jadi perhatian ya, karena biasanya sekian jam kita di kantor gitu ya. Mungkin teman-teman yang kosnya pakai AC atau sebagian saya tahu juga ada yang tinggalnya di apartemen gitu ya. Pasti sekarang nyalain listrik sendiri kan. Nah, sementara biasanya kita 8-9 jam itu di luar rumah, kita ada di kantor gitu ya. Itu semua sekarang menjadi biaya kita sendiri. Nah, itu yang mesti kita lihat. Jadi kita mesti bikin catatan. Ini udah berjalan, pandemi udah berjalan buat kita mungkin sekitar 2 bulan ya yang udah menjalani work from home. Nah, itu harusnya udah kelihatan pola pengeluaran kita tuh seperti apa gitu. Next. Nah, sebelumnya ya. Nah, ini arus kas bulanan ya. Yang sebelah kiri kita lihat itu adalah arus kas pada kondisi normal. Sementara di sebelah kanan adalah kondisi pandemi. Kalau teman-teman lihat persentasenya, ini memang tidak bisa fit to all gitu ya, karena yang namanya perencanaan keuangan itu pasti very private gitu ya. Satu orang dengan orang yang lain itu nggak akan sama. Walaupun penghasilannya dia sama, ya,
tetapi bagaimana kebutuhannya dia masing-masing itu, kebutuhan hidupnya masing-masing pasti akan berbeda. Karena apa? Juga setiap orang itu punya preferensi atau punya prioritas pengeluaran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini saya ngasih contoh aja buat teman-teman ya. Normalnya tuh biasanya kurang lebih bagaimana sih ngatur proporsi pengeluaran kita gitu ya. Nah, yang perlu harus diketahui banget pertama adalah lihat, kalau kita punya pinjaman, maka pinjaman kita ya, cicilan kita setiap bulan itu nggak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan kita. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu, akibatnya nanti kebutuhan kita yang lain itu akan terserap di sana. Gitu. Kita nggak bisa, padahal kita punya kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Gitu. Tapi karena kita punya pinjaman yang demikian besar, akhirnya penghasilan kita terserap terlalu banyak untuk membayar hutang kita. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah saving atau investing. Ini minimal-minimalnya lah, itu paling nggak 10% itu harus kita alokasikan untuk saving atau investing. Kemudian untuk living atau kebutuhan hidup sekitar 40 hingga 50%. Kemudian lifestyle-nya di 15 sampai 20%. Lifestyle ini artinya gini, untuk teman-teman yang sudah, untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, gitu ya, rekan-rekan yang sudah berkeluarga, maka si pemberi nafkah ini, dia tetap punya jatah untuk keperluan dia pribadi. Nah, itu ada di lifestyle, sekitar 15 sampai 20%. Nah, coba bayangin ya, untuk teman-teman yang milenial, yang hidup sendiri, gitu ya, kemudian katakan dia nggak punya, dia nggak menjadi sandwich generation, atau artinya dia nggak membiayai keluarganya, coba berapa persen dari penghasilan Anda yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri, coba lihat. 40 deh livingnya gitu, 15% deh lifestyle-nya, berarti 55% itu hanya untuk diri Anda sendiri gitu ya. Nah, dengan pandemi sekarang, kita mulai geser ke sebelah kanan, ya. Coba kita lihat. Berapa persen sebenarnya pengeluaran kita yang kita pakai untuk living gitu ya, untuk hidup kita. Ya. Kalau loan, kita masih punya pinjaman, kita nggak bisa menghindar gitu ya, itu tetap harus kita bayar. Itu dulu yang utama. Ya. Kemudian saving sama investing. Ini saya bilang, kalau kita lihat di sini, saya udah bilang tadinya 10% terus 5%, kita mau geser 5% itu ke dana darurat. Nanti kita akan lihat kenapa harus kita alokasikan sebagian ke dana darurat, ya. Jadi kalau dari awal kita lihat dulu, ini kita mau lihat arus kas ini, mana pengeluaran arus kas ini yang bisa nanti kita geser ke dana darurat, gitu ya. Nah, kemudian living. Tadi dari hasil polling kita, kok ternyata pengeluaran kita malah bertambah ya. Nah, disinilah kita harus melihat sebenarnya pengeluaran kita itu bertambah, larinya kemana, gitu, ya. Ini akan sangat beda nantinya untuk teman-teman yang tinggal sendiri, ya, yang masih bujang gitu ya, masih single, dengan yang berkeluarga, gitu. Untuk makanan misalnya, nah ini makanan kalau untuk yang sudah berkeluarga, ya, seperti saya juga, itu biasanya pengeluarannya naik gitu. Kenapa? Karena anak-anak ada di rumah semua, gitu kan? Makannya sehari 3 kali di rumah. Kalau dulu pada saat sekolah kondisi normal, anak-anak di sekolah, ya kan? Mereka makan di rumah hanya sarapan, kemudian makan malam ya, atau sore gitu. Nah, sekarang dia sepanjang hari di rumah. Jadi mau nggak mau ibunya harus nyiapin makanan kan, berikut cemilannya sekian kali gitu. Nah, sekarang di bulan puasa memang kita saat ini nggak bisa jajan terlalu banyak gitu ya, tapi tetap itu mesti disiapin kan untuk makanan buka misalnya. Itu kemudian ada lagi yang biasanya teman-teman ada lagi makan malam ya, seperti anak saya, dia makan buka, makan malam enggak, tapi habis tarawih sebelum tidur dia mau makan, dia nyari lagi makanan lain. Nah, bisa jadi ini memang makanan meningkat. Groceries misalnya, groceries juga untuk kebersihan rumah kah, untuk kebutuhan kebersihan tubuh gitu. Ini bisa jadi bertambah ya. Kan kita di awal-awal tuh yang beli Dettol lah gitu ya, yang beli hand sanitizer ya.
itu pasti kebutuhan groceries kita akan bertambah gitu. Nah, kemudian tapi mesti ingat juga ya bahwa kita di awal-awal mungkin numpukin itu semua, belanja banyak, tapi sekarang coba dilihat lagi gitu. Masih ada nggak? Saya yakin teman-teman Bapak Ibu juga di awal sempat panik buying ya, sehingga belinya lumayan banyak. Nah, sekarang ini udah 2 bulan, coba dilihat lagi. Stoknya udah seberapa sekarang gitu. Jadi kalau ketika nanti akhir bulan ini kita mau belanja, kita belanja udah tahu sebenarnya kebutuhan kita tuh berapa, sehingga groceries-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang real gitu ya. Nah, kebutuhan anak selanjutnya. Kebutuhan anak ini ada apa? Di situ biasanya ada ongkos transport anak dan uang jajan anak gitu. Nah, untuk transport udah pasti sekarang nggak ada gitu ya. Udah pasti berkurang. Kemudian untuk jajan anak gimana? Nah, jajan anak sekarang kembali kebijakan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Mau anak nih mau tetap dikasih uang jajan sehingga dia merasakan menabung dari uang jajannya, atau ya udah nggak usah dikasih uang jajan gitu, toh semua makan udah di rumah gitu, makan lagi uang jajan gitu. Nah, itu kebijakan masing-masing. Tapi biasanya kebutuhan anak ini secara umum sih berkurang gitu ya. Transportasi orang tua karena kita sebagian bekerja di rumah, kemudian ada yang full, ada yang enggak, saya yakin ini juga berkurang. Untuk kesehatan bisa jadi bertambah karena mungkin kita beli vitamin segala macam gitu ya, tapi insya Allah kalau sehat-sehat aja atau sakit-sakit dikit, biasanya kita menghindari ke rumah sakit kan ya, menghindari ke dokter kan. Nah, bisa jadi ini ya so-so lah, bisa nambah ataupun berkurang. Kemudian pekerja rumah tangga biasanya tetap, nah listrik, air, dan satu lagi wifi ya. Ini jadi itu sekarang udah jadi apa namanya kebutuhan primer ya, bukan tersier lagi, geser dia jadi kebutuhan primer. Itu biasanya tuh nambah. Nah, ini yang mesti kita lihat, listrik, air kayak gitu, itu harus kita sesuaikan gitu, karena kita nggak bisa jor-joran seperti itu. Seperti saya di rumah juga biasanya AC itu saya kalau siang kita ngumpul aja yuk satu kamar, kalau kamu kepanasan ya udah semuanya satu kamar kayak gitu gitu. Nah, ini juga teman-teman yang masih single juga jangan terlalu bermanja-manja dengan AC karena biaya listrik Anda pasti akan naik ya. Kemudian sosial ini juga termasuk apa? Mensupport keluarga kita. Ya, saya yakin teman-teman semua banyak yang kondisinya harus mensupport keluarga. Nah, ini kembali kepada teman-teman. Kalau memang kondisinya ternyata penghasilan kita tetap, pengeluaran kita bisa disesuaikan, ya kita tetap bisa mensupport keluarga kita. Bahkan kalau memungkinkan kita menambah support kepada keluarga kita maupun kepada lingkungan kita ya. Yang banyak mungkin di lingkungan kita bersyukur bahwa kita tetap punya penghasilan yang tidak berkurang. Mungkin di sekitar kita banyak keluarga, banyak rekan-rekan kita yang membutuhkan dukungan, karena yang tadinya mereka punya pekerjaan tetap bisa jadi tiba-tiba mereka nggak ada penghasilan lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah lifestyle ya. Ini adalah komponen pengeluaran yang benar-benar bisa ditekan pada saat pandemi ini ya. Jadi lifestyle itu harus diminimalin banget gitu. Dan secara sadar nggak sadar sebenarnya memang kita meminimalkan itu karena apa? Kan kita nggak bisa jalan-jalan keluar ya. Yang namanya ke mall udah berapa minggu nggak ke mall. Dan kalau setiap kali saya menyampaikan sharing session kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan, pasti ketika saya tanya, ayo pengeluaran di weekend dari Sabtu Minggu dengan pengeluaran dari Senin sampai Jumat gedean mana gitu, pasti semua ketawa-ketawa ya weekend gitu kan. Nah, itu sebenarnya pengeluaran yang sangat bisa di-saving, pengeluaran yang sangat bisa dikurangin ya pada saat pandemi ini. Nah, kalau kita udah membuat pencatatan yang udah bisa mereview pengeluaran kita dengan tadi ya membuat catatan, kita udah tahu nih, oh dulu pola pengeluaran saya seperti ini, maka sekarang di saat pandemi pola pengeluaran saya sudah berubah ternyata ya. Dan sebenarnya dari 2 bulan kemarin sudah bisa direview. Ya, kalau teman-teman tanya sama saya, Bu Ririn bikin catatan nggak? Ngasih tahu orang suruh nyatet, Bu Ririn bikin catatan nggak sendiri? Saya bikin. Ya, karena saya juga merasakan seperti yang hasil polling itu gitu. Loh, kok kenapa pengeluaran saya kok bertambah besar gitu? Nah, ini begitu saya lihat seperti itu, ya mau nggak mau saya harus nyatet. Karena saya harus tahu sebenarnya
saya loss di mana nih sampai kok pengeluaran saya kok kayaknya justru meningkat bukannya menurun gitu ya. Dan tadi kenapa saya meminta teman-teman untuk melakukan review lagi kepada pengeluarannya ini, itu juga tujuannya ke ujung adalah kita harus mempersiapkan lagi dana darurat kita gitu. Itu yang sangat penting ya. Next. Nah, yang kedua adalah arus kas tahunan ya. Arus kas tahunan ini kalau dulu-dulu mungkin kita nggak bisa menghitung secara pasti gitu, nggak bisa tahu pasti apa aja ya kira-kira gitu kita bisa dapat penghasilan tahunan kita dari kantor gitu. Kalau sekarang sebenarnya kita udah bisa tahu gitu ya, walaupun mungkin kita nggak bisa tahu persis bulan apa kita penghasilan tahunan itu kita dapat dan seberapa besar kita akan dapat persisnya ya, tapi kira-kiranya kita tahu lah gitu ya, besarannya berapa kita tahu. Kemudian berapa kali, artinya setahun ini kita bisa dapat penghasilan tahunan apa aja, kita juga udah tahu, gitu ya. Nah, kalau sampai bulan ini, sampai sekitar Mei ini, ya, teman-teman pasti udah dapat ya, Februari kemarin dapat kan? Ya nggak? Coba mana jempolnya dapat nggak? Februari kemarin. Dapat kan? Nah, kemudian Maret dapat. Kemarin Maret dapat kan? Nah, tuh. Nanti Mei tungguin ya. Seharusnya sesuai janji Ibu Menteri Keuangan kita dapat bulan Mei ini. Pertanyaannya, penghasilan tahunan kita ini kita alokasikan kemana? Ya, karena kadang kita nggak mengalokasikan penerimaan atau penghasilan tahunan kita ini. Jadi cuma kita dapat terus pakai gitu. Tapi kita nggak alokasikan, nggak dari awal nggak kita plot dulu penerimaan tahunan itu sebenarnya mau dipakai buat apa. Kalau kita nggak bikin alokasi, nanti akibatnya adalah pengeluaran tahunan kita ini, ya itu kadang kita gunakan justru dari penghasilan bulanan. Nah, kalau kita menggunakan pengeluaran tahunan, kita menggunakan penghasilan bulanan, itu satu bulan tertentu kita akan ngerasa, loh kok uang saya sama sekali nggak cukup. Sementara pada saat kita mendapatkan penerimaan tahunan, kita dapat penghasilan tahunan, itu habis entah kemana. Padahal kalau kita mau ngelihat, ya kita mau mencatat dengan rapi, gitu ya, bikin aja coret-coretan gitu, itu kita tahu bahwa setiap tahun kita punya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan. Misalnya apa? Belanja hari raya, ya kan? Kemudian biaya untuk pulang kampung, gitu ya. Beli kurban untuk Idul Adha nanti. Kemudian untuk liburan keluarga, ya. Kemudian ada pajak kendaraan yang harus kita bayar, misalnya kalau kita punya mobil atau motor. Kemudian kalau kita sudah punya rumah, kita harus bayar PBB gitu ya. Nah, ini kan kalau dihitung pengeluarannya nggak sedikit loh, ya. Ini kalau kita mau pakai untuk pengeluaran ini, cuma kita menggunakan penghasilan bulanan pada saat kita mau bayar, saya yakin pengeluaran bulanan kita pada bulan itu bisa jadi nggak cukup, gitu. Penghasilan bulanan kita tuh pada saat bulan itu kita mau bayar ini, itu nggak cukup, gitu, ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah ketika kita tahu mengalokasikan, kita membuat budget ya, belanja hari raya kira-kira berapa gitu ya. Biaya pulang kampung berapa? Misalnya ongkos dari Jakarta ke mana, ke Jogja misalnya, sekeluarga berapa. Itu kan udah bisa dihitung. Nah, jadi pada saat kita tadi menerima penerimaan tahunan, kita udah tahu penerimaan tahunan ini mau kita pakai untuk bayar apa aja. Gitu. Nah, ini yang juga mesti diperhatikan oleh rekan-rekan semua, bahwa kita harusnya melakukan matching gitu ya, antara penerimaan bulanan kita gunakan untuk pengeluaran bulanan kita, dan penerimaan tahunan kita gunakan untuk pengeluaran tahunan kita. Tujuannya supaya ketika kita punya pengeluaran tahunan yang jumlahnya cukup besar, itu tidak mengganggu pengeluaran bulanan kita, gitu ya. Nah, di saat
kondisi pandemi sekarang ini, kita sangat perlu tahu nih, pengeluaran tadi, penghasilan penerimaan tahunan kita yang sudah sempat kita terima 2 kali di tahun ini, itu kita alokasikan buat apa ya? Gitu. Dan harusnya kalau mudah-mudahan masih ada gitu ya, atau kemarin pada saat terima teman-teman memang sudah membuat alokasi ya. Nah, saat ini kita bisa lihat lagi bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang tadinya sudah kita alokasikan yang kemungkinan besar tidak kita gunakan. Misalnya apa? Belanja hari rayanya mungkin ada ya, tapi nggak sebesar biasanya. Ya kan? Karena sudah terbayang kan hari raya tahun ini kita akan seperti apa gitu kan. Kemudian biaya pulang kampung mungkin sekarang belum. Ya. Nanti kalau kondisinya udah membaik baru kita bisa pulang kampung. Tapi artinya saat ini dana itu masih idle, masih ada. Kemudian juga liburan keluarga. Gitu ya. Nah, ini ada dana-dana seperti ini yang masih bisa istilahnya digeser-geser. Tujuannya buat apa? Kembali nanti kalau kita next membahas tentang dana darurat, kita akan tahu dari mana sumber-sumber dana darurat kita bisa kita siapkan. Ya. Next. Nah, ini mengapa tadi kita perlu melakukan evaluasi terhadap arus kas kita, ya? Yang pertama, kita perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran kita pada saat ini. Kenapa? Karena tadi pola pengeluaran kita sudah berubah, gitu ya. Dan juga ada sebagian teman-teman kita yang penghasilannya berkurang. Nah, itu harus disesuaikan dengan penghasilan kita saat ini, gitu kan. Yang kedua adalah tadi mengurangi bocor alus pengeluaran, ya. Bocor alus itu gimana? Itu tadi yang kayaknya mestinya pengeluaran kita berkurang. Kenapa tahu-tahu bertambah? Ada di mana nih pengeluaran kemana aja pengeluaran kita gitu. Ternyata jajannya kita masih kencang, memang nggak ke mall gitu ya. Tapi sepanjang GoFood sama GrabFood masih jalan, ya itu masih ada pengeluaran gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita perlu nih mempersiapkan anggaran kita ke depan, ya. Karena kita nggak tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan. Itu kan masalahnya. Ya, kondisi yang abnormal ini akan berlangsung sampai kapan. Karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan anggaran kita. Next. Nah, yang berikutnya adalah dana darurat. Ya, tadi poin pertama udah kita lihat arus kas kita bulanan, tahunan seperti apa, kita adjust sesuai dengan penghasilan kita, dan kita juga udah ngelihat poin-poin mana saja yang bisa kita kurangi, poin-poin pengeluaran mana aja yang bisa kita kurangi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua yang juga sangat penting, yaitu dana darurat. Ya. Nah, dana darurat ini adalah sebuah dana yang kita alokasikan untuk digunakan pada saat darurat atau untuk keperluan darurat. Ya, pada saat darurat itu maksudnya apa? Pada saat darurat itu sebenarnya adalah ketika kita nggak punya penghasilan. Ya, ketika kita nggak punya penghasilan. Kalau teman-teman yang kita sama-sama ASN mah mungkin kemungkinan kita untuk di PHK kan kecil ya. Tapi teman-teman di swasta itu kan kemungkinan di PHK-nya besar. Makanya dia harus punya dana darurat yang memadai gitu ya. Itu artinya dana darurat digunakan pada saat darurat. Atau untuk keperluan yang darurat. Keperluan darurat itu artinya gini, kita masih tetap punya penghasilan, ya. Kita tetap punya penghasilan. Tetapi pada saat tertentu ada pengeluaran-pengeluaran yang kita nggak bisa alokasikan dari penghasilan bulanan kita. Contoh, misalnya apa? Orang tua atau sakit. Kita harus segera pulang ke kampung, gitu ya. Nah, ketika terjadi kondisi kayak ini, seperti ini, biaya kita untuk pulang kampung dan juga mungkin untuk mensupport orang tua kita, itu boleh kita ambil dari dana darurat kita. Meskipun pada saat itu kita punya penghasilan rutin. Gitu loh. Ya. Jadi konsepnya dana darurat digunakan pada saat kitanya yang lagi darurat karena nggak punya penghasilan,
atau digunakan pada saat atau digunakan untuk keperluan yang darurat meskipun kitanya punya penghasilan. Nah, kalau di kondisi normal, ketika kita punya penghasilan tetap utuh, gitu kan, kita punya ada keperluan darurat, boleh digunakan, kemudian kita isi lagi dana daruratnya. Ya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya dana darurat itu dalam konsep perencanaan keuangan harus disiapkan? Yang pertama, kalau untuk single adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Ya. Untuk single 3 kali pengeluaran bulanan. Kemudian untuk menikah tanpa anak adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Menikah dengan 2 anak, 9 kali pengeluaran bulanan. Ya. Menikah dengan anak lebih dari 2 adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Pertanyaannya besar sekali, Bu, menyiapkan dana darurat. Iya, betul. Memang sebesar itu. Coba sekarang kita belajar dari pandemi ini ya. Buat teman-teman yang single deh, kalau kita ngikutin teori ini, lihat, 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau benar-benar kita nggak punya penghasilan, sekarang kita work from home aja udah 2 bulan. Kalau kita nggak punya penghasilan dan benar-benar cuma ngandelin dana darurat kita, berarti dana darurat kita tuh udah kepake 2 bulan, tinggal sisa sebulan. Ada yang bisa menjamin bahwa pandemi ini selesai bulan depan? Enggak kan? Ya. Jadi kita lihat tuh, teori itu bilang 3 bulan aja, 3 kali pengeluaran bulanan, ternyata begitu kita ada di kondisi sekarang, wah, nggak cukup yang 3 bulan itu. Gitu ya. Ternyata benar. Gitu. Ini yang benar-benar kita belajar yang selama ini mungkin kita agak mengabaikan ya dana darurat kita gitu, karena kita belum pernah ngerasain kok kapan sih butuhnya dana darurat gitu. Oh, kita kok insya Allah lah kalau namanya jadi ASN tetap dapat penghasilan. Ada yang bisa menjamin bahwa penghasilan kita akan tetap utuh sampai sekian bulan ke depan. Nggak tahu juga kan, gitu. Ya. Nah, coba Habib kita bisa lihat ininya hasil pollingnya untuk yang dana darurat. Nah, darurat ya. Besaran dana darurat. Nah, ini saya senang melihat hasil polling ini ya. Karena coba kita lihat kepemilikan dana daruratnya, alhamdulillah 86,7% sudah punya dana darurat. Ya. Itu hebat ya. Dan juga itu hebat ya. Karena sudah memikirkan untuk punya dana darurat ya. Meskipun ya dana daruratnya sebagian besar masih kurang dari 3 bulan pengeluaran. Ya. Ya anggap aja ini karena kebanyakan milenial gitu ya, yang jawab milenial dia udah punya 41,3% itu misalnya itu semua milenial, mereka berarti aman gitu ya. Secara teori punya dana darurat paling enggak 3 sampai 6 bulan untuk pengeluaran ya. Hebat ya. Dan sudah ada yang punya dana darurat lebih dari 9 bulan pengeluaran bulanan, 10,5% punya. Ya, luar biasa ya. Kita harus applause nih buat kita sendiri ya, buat masing-masing kita bahwa sebagian besar tuh udah sadar gitu bahwa kalau kita perlu dana darurat. Ya, balik lagi ke slide presentasi. Next-nya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau kita belum punya dana darurat, bagaimana kita bisa mempersiapkan dana darurat kita? Atau kalau dana darurat kita belum cukup, ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan dana darurat kita? Nah, ini balik ke tadi, balik ke awal, ke arus kas kita, gitu. Kita lihat tadi kas bulanan kita, ya, dari mana yang masih bisa di-saving? Dari cost lifestyle kita, gitu kan? Ataukah dari cost yang selama ini, dana yang kita alokasikan tadinya buat investasi, kita masukkan ke dana darurat. Kemudian kas tahunan kita lihat, ya. Tadi untuk biaya liburan,
mungkin bisa masuk ke sini kan. Atau biaya pulang kampung, ya. Sementara kita taruh dulu deh menjadi alokasi untuk dana darurat kita. Kemudian untuk tabungan dan investasi, kita kurangin porsinya. Kalau biasanya kita 10%, oke, sekarang 5% dulu deh. Gitu. Dana liburan juga demikian. Dan juga kalau kita punya aset lainnya, ya, apa misalnya? Mungkin punya logam mulia, ya. Mungkin punya deposito gitu yang nganggur. Nganggur tuh istilahnya gini. Kita kadang-kadang berinvestasi atau menabung itu nggak punya tujuan. Gitu. Ini buat apa investasinya gitu? Nggak tahu. Pokoknya uang sisa aja gitu. Aku mau beliin emas aja LM gitu. Atau nih kemarin ada penghasilan tahunan nggak ada untuk apa-apa, udah masukin aja ke deposito. Nah, aset yang seperti inilah yang bisa kita sementara ini kita alokasikan untuk membentuk dana darurat kita, ya. Jangan pelit-pelit untuk membentuk dana darurat. Kenapa? Karena sebenarnya duitnya kan nggak kemana-mana, ada di situ gitu. Ketika kita bisa menjalani masa pandemi ini dengan baik, ya, hingga selesai, dana itu ada di sana, bisa kita pakai lagi. Tetapi kalau di tengah jalan ini, ya ke depan ini, beberapa bulan ini, kemudian tiba-tiba, mungkin aja ada kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa, oke, sekarang harus dilakukan pemotongan take home pay-nya ASN misalnya. Ya kita kan nggak bisa bilang apa-apa, tapi kita udah siap. Gitu. Sehingga pengeluaran keuangan kita itu nggak akan terganggu banyak. Mungkin kita harus melakukan adjustment lagi, bisa jadi, tetapi tidak esensial gitu. Kenapa? Karena kita udah punya backup-nya nih, udah punya backup dana darurat untuk sekian bulan ke depan, gitu. Dan kemudian yang kita harus pastikan bahwa dana darurat ini harus kita taruh di rekening khusus. Kalau misalnya kita tadi melakukan sisir ulang ya, misalnya kas bulanan kita, nih dari yang tadinya buat investasi, sekarang mau taruh di dana darurat, sekarang kemudian yang tadinya ada kas tahunan kita mau jadiin dana darurat. Nah itu harus kita taruh di rekening yang terpisah dari rekening yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kenapa harus begitu? Sebab kalau kita taruh di rekening kita yang sama untuk pengeluaran kita hari-hari, itu secara nggak sadar ya, kalau kita ngecek saldonya gitu, terus kita ngerasa gini, oh gue punya duit loh, saya punya uang loh, uang saya banyak loh. Terus tiba-tiba nih tangan ini tuh gatel gitu, buat apa? Buat nyari, buat buka online shop gitu. Itu alam bawah sadar kita yang bekerja, bahwa oh uang saya banyak gitu kan, iseng di rumah, nggak ada kerjaan, ya melipir deh ke online shop gitu ya. Untuk ngelihat, oh ini kayaknya bagus nih gitu ya. Oh ini mumpung lagi diskon nih sekarang gitu. Bajunya kayaknya lucu gitu kan. Nah itu tuh. Kenapa kita harus bikin rekening khusus? Supaya tadi kita alam bawah sadar kita tuh terjaga gitu. Bahwa ya, oh ya ini memang dana untuk dana darurat gitu. Jadi kita pindahin. Nah kita punya rekening sendiri yang memang untuk keperluan kita sehari-hari. Rekening itu isinya nggak usah banyak, biarin aja dia berputar sesuai dengan kebutuhan kita hari-hari aja. Dengan demikian, itu biasanya kita juga sama tuh, kita men-trigger alam bawah sadar bahwa, oh iya ya, lihat ya, uang kamu tuh cuma segini loh, uangmu tuh cuma tinggal segini loh, itu untuk kebutuhan sekian hari lagi, udah adanya cuma ini, gitu. Tadi yang buat rekening dana darurat, nggak usah sering-sering dilihat. Yang penting kita tahu, oh ya, kita mulai bentuk nih, sebagian kita alokasikan ke sana, gitu. Ya. Next. Nah, kenapa sih dana darurat ini sangat-sangat penting pada saat ini? Mungkin dulu waktu kita belajar tentang perencanaan keuangan, dana darurat kita lihat sekilas saja, oh ya pokoknya ada deh, ntar disiapin deh dana darurat gitu ya. Tapi ketika kita sekarang ada di kondisi ini, di kondisi yang serba nggak menentu gitu ya, di kondisi yang bahkan sekian bulan ke depan aja sampai sekarang kita di sini, terus kita nggak tahu nih kira-kira abis Lebaran beneran nggak kita udah mau balik ke kantor nih, udah selesai work from home-nya? Nggak tahu kan? Ya.
Karena biasanya kurang berapa hari terus dibilangin, oh ya work from home diperpanjang gitu kan. Kita nggak bisa yakin, bahkan sampai Desember udah clear belum, udah bisa belum kita jalan-jalan, nggak tahu juga gitu ya. Nah, itulah perlunya kita menyiapkan dana darurat, karena kita nggak tahu pandemi ini kapan bakalan berakhir. Ya. Dan yang kedua, kita juga nggak tahu apakah kita tetap masih bisa dapat penghasilan seperti ini ya, yang full ini, sepanjang sampai pandemi ini selesai. Kita nggak tahu. Bisa aja ada kebijakan yang tahu-tahu memaksa kita untuk nggak dapat lagi penghasilan itu. Terus mau dari mana? Kalau kita nggak mempersiapkan dana darurat kita dari sekarang. Ya kan? Dan yang ketiga adalah mempersiapkan anggaran kita ke depan, gitu ya. Karena kita nggak tahu, mungkin aja ada pola-pola kerja kita yang akan berubah setelah pandemi ini, kita kan nggak ngerti, ya. Memang kita nggak perlu terlalu khawatir dengan kondisi ke depan, gitu, sehingga membuat kita pusing sendiri segala macam. Enggak. Justru dengan melakukan persiapan secara bertahap seperti ini, ya, cara pelan-pelan, salah satu kita siapin keuangan kita, itu justru membuat kita menjadi semakin tenang di dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga kita bisa tetap produktif, gitu ya, melaksanakan pekerjaan kita, menjalankan tugas kita sehari-hari, gitu ya, memenuhi kewajiban kita terhadap keluarga kita, itu justru bisa tertata dengan rapi kalau kita juga mempersiapkan keuangan kita dengan baik, gitu. Nah, di kondisi saat ini, maka fokus kita yang utama adalah tadi salah satunya ke dana darurat kita. Karena kita nggak bisa mensupport, apalagi kalau kita harus mensupport keluarga kita ya, kita nggak akan mampu mensupport keluarga kita kalau kitanya sendiri tuh nggak kuat. Gitu. Kalau kitanya sendiri nggak firm gitu ya, keuangan kita sendiri nggak firm, padahal kita tahu ada keluarga kita yang harus kita support, ya, kita nggak akan bisa mensupport mereka kalau kitanya sendiri belum siap, kalau kitanya sendiri belum kuat. Nah, itu perlunya kenapa kita mempersiapkan diri kita sendiri. Sebab kalau kita maksain mensupport orang sebelum kita sendiri siap, nanti tahu-tahu kita kolaps, ya. Siapa yang mau membantu kita dan siapa juga yang mau membantu keluarga kita. Nah, karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita dulu, menguatkan diri kita dulu, supaya kita kuat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan berikutnya kita bisa mensupport keluarga kita yang atau rekan-rekan kita yang membutuhkan. Seperti itu. Next. Nah, yang ketiga adalah investasi. Coba kita lihat hasil pollingnya dulu, Ri. Ya, kepemilikan investasi. Nah, ini juga, ya, ini juga sangat menyenangkan melihat hasilnya. Teman-teman yang hadir di sini itu 49,2% itu sudah punya investasi, ya, luar biasa teman-teman Bea Cukai ini. Pengetahuan literasi keuangannya saya rasa udah jauh meningkat ya dari zaman yang dulu gitu ya. Nah, itu udah punya investasi sekitar 49% ya. Entah udah hampir 50-50 lah ini, separuh-separuh sudah punya investasi. Ya. Dengan berbagai bentuknya tentu. Next, kembalikan lagi ke itu, Ri, presentasinya. Ya, sekarang pertanyaannya mau kita apakan investasi kita? Nah, ini saya berbicara investasi lebih fokus kepada investasi di produk keuangan ya, bukan di bisnis atau lainnya. Mungkin nanti kalau itu bisa karena approach-nya akan berbeda ya. Saya ngomong untuk teman-teman yang punya investasi di produk keuangan atau yang ingin berinvestasi di produk keuangan ya. Kalau kita lihat dimanapun teman-teman yang sudah mulai berinvestasi di produk keuangan apapun, pada saat ini saya yakin pasti nilainya turun ya. Mau saham, mau reksadana gitu ya. Itu semuanya nilainya turun. Ya kan? Kapan mau naik lagi? Kita nggak tahu ya.
Sudah mencapai titik terendah belum? Kalau teman-teman yang lumayan lumayan memperhatikan gitu ya, indeks harga saham gabungan gitu ya, itu di sekitar bulan Maret saya rasa itu rata-rata saham tuh udah capai di titik terendahnya ya. Sekarang di posisinya mulai merangkak naik gitu ya. Dan saya seingat saya itu merangkak naik itu sempat karena ada stimulus dari pemerintah ya. Nah, saran saya kalau buat investasi itu kita lihat dulu ya. Ini untuk investor pemula yang baru mau mulai berinvestasi atau investor existing tadi teman-teman yang 49% itu. Kalau untuk investor pemula, dia mau mencoba masuk ke pasar keuangan, saran saya adalah sekarang ini adalah saat yang paling tepat buat Anda belajar sebanyak-banyaknya. Belajar dulu, ya. Yang free-nya banyak. Mau belajar gratisan tuh banyak banget. Di IG Live ada, gitu kan. Di Facebook juga ada, gitu ya. Mau yang niat berbayar sekalian juga ada, gitu ya. Nah, ini adalah saat yang paling tepat untuk teman-teman belajar dulu, ya. Sambil mencari timing yang pas untuk masuk mulai berinvestasi. Ya. Kenapa? Karena tadi ini di kondisi yang serba nggak pasti. Nggak ada yang bisa bilang apakah saat ini memang benar-benar trennya udah akan naik terus, nggak akan turun lagi. Kita nggak tahu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman baru mulai invest, kemudian, oh ternyata tahu-tahu jatuh lagi, terus habis itu kapok. Gitu ya. Nah, ini nggak bagus. Gitu. Jadi lebih baik saat ini adalah saat yang paling tepat untuk belajar. Kalaupun mau mulai investasi, yaitu mulai dari yang nilainya ya kecil dulu lah. Kayak gitu. Ya. Dengan banyak waktu karena proporsi ngantor kita agak berkurang, nah dari situ adalah saat yang tepat untuk belajar. Ya, saya sendiri selama masa pandemi ini udah ikut berapa ya, 4 atau 5 kelas online ya, dan kelasnya berbayar gitu, jadi beneran niat untuk belajar. Saya yakin teman-teman lain juga punya keinginan untuk terus belajar ya. Nah, kemudian untuk investor existing gimana? Untuk investor yang memang selama ini sudah melakukan investasi di pasar keuangan gitu. Sekarang kita lihat dulu investasinya sebenarnya untuk investasi jangka berapa lama dan apakah Anda melakukan investasi secara rutin. Kalau Anda sudah melakukan investasi rutin selama ini, ya, kemudian tujuannya adalah untuk investasi jangka pendek, sekitar di bawah 5 tahun ya, untuk 2-3 sampai 5 tahun ke depan, dengan melihat kondisi saat ini, lebih baik investasi itu diparkirkan dulu gitu, ya, ke produk yang tidak beresiko. Apa misalnya, ya terpaksa kembali ke deposito, ya. Sementara ditaruh situ dulu. Sampai melihat kondisi ini membaik. Karena kita nggak tahu apakah pasar keuangan ini bisa membaik dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Ya kan? Kalau enggak kan berarti pada saat Anda butuh, ini belum naik. Gitu. Paling enggak saat ini, Anda tetap mengalokasikan dana Anda. Karena misalnya tadi, penghasilan nggak berkurang kok. Gitu ya. Masih tetap pengeluaran bisa kita kelola, bahkan untuk teman-teman yang bisa menurunkan pengeluarannya, maka saat ini harusnya punya dana lebih untuk investasi dan menyiapkan dana daruratnya. Ya. Tapi ingat ya, sebelum Anda melakukan investasi, baik untuk investor pemula maupun existing investor, pastikan dulu dana daruratnya udah siap. Gitu. Investasi bisa ditunda, tapi dana darurat nggak bisa ditunda. Ya, jadi kalau biasanya rutin, oh ada kok alokasinya tetap ada, penghasilan kita nggak berkurang, berarti dengan pola pembagian cash flow seperti awal masih bisa jalan. Oke, masih bisa jalan, tapi pertanyaannya balik dulu, dana daruratnya udah siap. Kalau dana daruratnya belum siap,
ayo alokasikan buat dana darurat. Mungkin sebagian yang biasanya ditaruh untuk investasi, alokasikan dulu buat dana darurat. Gitu. Jadi investasinya mungkin bisa jalan, tapi porsinya nggak sebesar itu. Karena kita harus dulukan yang dana darurat. Gitu. Nah, balik lagi, jadi tadi untuk yang jangka pendek, sebaiknya Anda parkirin dulu. Jadi tetap porsi investasinya ada, seberapa yang menurut Anda pas, tapi pilih di produk yang safe, yang aman. Karena kita nggak tahu kondisi ini akan pulih dalam waktu berapa cepat. Kalau dulu di tahun 2008, ketika terjadi krisis, itu recover-nya cepat. Ya. Alhamdulillah Indonesia karena juga kita punya fundamental ekonomi yang cukup baik, itu recover-nya nggak nyampe 2 tahun ya, setahun lebih sedikit kita udah recover. Tapi perlu diingat di sana waktu itu krisisnya krisis keuangan, ya, yang sektor realnya nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau sekarang itu semua tuh terpengaruh. Sektor realnya juga terpengaruh gitu. Bukan cuma sektor keuangan aja yang mengalami krisis, tapi sektor realnya mengalami krisis sehingga kalau mau bangkit bisa jadi butuh waktu lama. Bisa jadi, saya nggak bilang bahwa itu kita nggak bisa recover dalam waktu cepat ya. Nggak juga gitu. Tapi bisa jadi ini butuh waktu lama. Yang kita harus jaga kan itu. Kalau tahu-tahu dia bisa recover cepat ya alhamdulillah gitu kan. Tapi bisa jadi butuh waktu lama. Nah ini yang kita harus hati-hati kalau kita punya investasi yang tujuannya di bawah 5 tahun. Sementara untuk yang jangka panjang di atas 5 tahun, nah itu silakan. Bisa diterusin. Gitu. Kita bisa terusin dengan pola yang sama kalau memang dana darurat kita sudah terpenuhi, tetapi kalau dana darurat kita belum terpenuhi, sama. Siapin dulu juga. Kasih porsi lebih untuk dana darurat, baru sisanya untuk investasi jangka panjang kita. Karena teman-teman rekan-rekan jangan pelit-pelit gitu ya, atau terlalu mikir untuk menyiapkan dana darurat. Kita positive thinking aja lah. Yang penting saat ini dana darurat kita siap, gitu ya. Dana darurat kita siap. Kalau satu saat dana darurat itu kita nggak pakai, kan tetap kita bisa alokasikan balik untuk kebutuhan yang tadi. Ya, tapi perlu diingat ya, jangan lagi kita mengabaikan setelah kita belajar dari kondisi COVID ini, jangan lagi kita mengabaikan pentingnya dana darurat. Karena jangan sampai bilang, ntar balik lagi gitu, COVID-nya selesai, dana darurat nggak penting gitu. Jangan, gitu ya. Kalau bisa, tetap diemin aja dana darurat yang ada, jangan dikembalikan. Tapi kalau nggak bisa, ya oke, tarik sebagian. Tapi tetap ya, kita berusaha dana darurat ini utuh, paling nggak sesuai tadi teori yang sesuai teori tentang kebutuhan dana darurat itu. Karena ya lihat aja lah kondisinya sekarang, ketika di sana secara teori dibilang 3 bulan untuk single, ternyata COVID ini udah berjalan 2 bulan di kita ya, masih kayak gini gitu. Nah, kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa lagi gitu, walaupun kita nggak berharap yang buruk. Ya. Oke, next. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, kalau kita bisa sampai kesimpulan, yang pertama bahwa evaluasi arus kas itu kita lakukan untuk menyesuaikan pengeluaran kita, ya, dan mempersiapkan anggaran kita. Kenapa? Karena pola pengeluaran kita sudah berubah, gitu ya. Dan kemungkinan bisa jadi penghasilan kita ke depan juga berubah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, alokasikan dana darurat setidaknya untuk, kita main ekstrim aja deh, 12 bulan ke depan, ya. Walaupun mungkin nggak full artinya gini, kalau yang tadi dibilang, oke deh pengeluaran kita secara utuh semuanya, misalnya sebesar berapa? Kalau yang udah berkeluarga gitu, 5 juta gitu. Tapi itu udah masuk sama lifestyle kita segala macam. Nah, itu dibuang dulu deh. Paling enggak 12 bulan ke depan ya. Tapi memenuhi setidaknya untuk kebutuhan pokok aja gitu. Ya, untuk makan, untuk groceries ya. Itu dulu itu yang dikejar. Jadi kita kecilin dulu pengeluaran kita, baru kita kali 12. Berapa kira-kira? Nah, fit nggak kita
untuk bisa hidup dengan kondisi pengeluaran sebesar itu. Paling enggak itu dulu. Kita adjust pengeluaran kita, baru kita bikin dana daruratnya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum berinvestasi, pastikan dulu dana darurat kita sudah terpenuhi, ya. Meskipun saat ini kita tahu bahwa kita bisa nih, pengeluaran kita ternyata, penghasilan kita ternyata normal-normal aja kok, kita masih bisa alokasikan untuk investasi, tetap lihat dulu dana daruratnya sudah tersedia belum. Kalau dana daruratnya sudah tersedia, berarti aman. Silakan. Anda yang mau melanjutkan investasi rutin Anda untuk keperluan di atas 5 tahun, silakan diteruskan. Untuk yang di bawah 3 tahun, silakan cari dulu produk investasi yang aman, ya, yang tidak kira-kira tidak akan turun nilainya di dalam waktu 3 tahun ke depan ini. Ya, saya rasa itu materi yang bisa saya sharing. Ya, kita semua berada di dalam kondisi yang kita tidak bisa hindari. Tetapi ingatlah bahwa kita menjalani ini secara bersama-sama, gitu ya. Semua orang menjalani ini, gitu. Sehingga kita nggak usah terlalu merasa susah atau terpuruk. Biasanya saya motivasi terendah saya biasanya cuma gini. Kalau orang lain bisa survive, masa gue nggak? Gitu aja, ya. Dan insya Allah dengan usaha kita, dengan kesadaran kita, Allah selalu menjaga kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mas Agung, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Saya izin untuk menggantikan moderator. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua jika ingin bertanya. Ini udah beberapa pertanyaan masuk melalui halaman Slido dan harap mempersiapkan diri untuk penanya yang terpilih dengan voting terbanyak untuk mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara langsung. Apakah Mas Agung sudah masuk lagi? Oke, baik. Sudah masuk ya? Halo? Ya. Oke. Mohon maaf atas kesalahan teknis gangguan sinyal yang terjadi karena kebetulan saya sedang lagi patroli laut. Jadi terima kasih atas pemaparannya Ibu Ririn yang sudah disampaikan. Kami persilakan kepada para peserta sosialisasi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui link Slido, dan sudah banyak sekali, kurang lebih ada 38 pertanyaan yang sudah masuk, namun kita akan pilih 3 terbaik atau 3 yang mempunyai likes terbanyak, di mana nanti saya akan membacakan untuk penanya pertama. Di sini ada Saudari Rizka Amalia dari Bea Cukai Madiun. Silakan untuk host bisa mengaktifkan mikrofonnya. Luar biasa sekali. Baik, silakan ditanyakan, Saudara Rizka Amalia. Selamat siang, izin bertanya. Saya Rizka Amalia dari Bea Cukai Madiun. Saya ingin bertanya, kan tadi ada proporsi keuangan. Nah, itu ada saving dan investasi. Untuk proporsinya itu kan ada 10%. Nah, dengan itu lebih baik kita melakukan saving dan investasi itu seimbang atau hanya salah satunya. Misalnya hanya saving saja tanpa investasi. Dan berikutnya, menurut Ibu, investasi apa yang cocok untuk keadaan seperti ini? Terima kasih. Ya. Saya langsung jawab ya, Bung ya. Baik, silakan Ibu langsung bisa dijawab. Ya. Jadi pertama, untuk saving dan investing kan proporsinya pertama 10% ya. Itu harus diingat teman-teman bahwa 10% untuk saving dan investing itu adalah batas bawah. Ya. Jadi harusnya kalau teman-teman apalagi yang masih single, itu proporsi
saving investingnya harusnya bisa lebih dari 20%. Ya. Bahkan 30% pun harusnya bisa. Ya. Saya sendiri membiasakan diri untuk saving itu, investing saya sekitar 25% lah setiap bulan dan rutin. Ya. Tiap orang memang beda-beda. Tapi kalau kita bilang, Bu, proporsinya besar banget gitu. Nanti dengan terbiasa, kita akan bisa menyisihkan sebesar itu. Tapi yang perlu diingat, ketika kita melakukan saving dan investing ini biasanya kita harus menetapkan tujuan. Itu ya. Tujuan itu kita mau invest buat apa? Kayak saya invest buat apa? Saya invest buat sekolah anak-anak. Gitu. Saya invest untuk dana naik haji. Gitu. Saya harus tahu dulu mau investasi buat apa. Nah, setelah saya tahu investasi itu buat apa, baru tadi saya bisa menjawab pertanyaan Rizka yang kedua. Apa bentuk investasinya? Produk investasinya apa? Karena produk itu men-save tujuan. Jadi produk itu kita pilih sesuai tujuan kita, gitu. Jadi sama, kalau saya mau pergi kemana ya, saya mau liburan ke Jogja, ya. Saya mau liburan ke Jogja, saya punya waktu 5 hari, gitu. Saya cuti 5 hari nih. Saya mau liburan ke Jogja. Saya mau menghabiskan waktu berapa hari di Jogja? Kalau saya mau benar-benar menghabiskan waktu di Jogja full 5 hari, berarti saya berangkat dari Jakarta mesti naik pesawat, gitu. Nggak bisa naik mobil. Kenapa? Karena waktu saya akan habis kan, saya naik mobil. Gitu. Nah sama, ketika kita memilih produk investasi, balikin dulu ke tujuannya apa. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita berinvestasi, nanti produknya nggak pas. Gitu. Dan setiap orang akan beda-beda. Yang kedua adalah profil risikonya. Profil risiko artinya gini, seberapa kuat sih kita menanggung risiko kalau uang kita tuh hilang. Karena bedanya saving, bedanya menabung dengan berinvestasi, itu kan kalau kita menabung nih di produknya, misalnya kalau menabung ya tabungan gitu ya, atau paling nggak deposito gitu. Itu kan pokoknya kita nggak akan berkurang tuh, ya nggak? Nah kalau kita berinvestasi, kita harus tahu resikonya investasi adalah sampai pokoknya bisa hilang, nilai investasinya kita bisa hilang. Tapi return-nya itu bisa jauh lebih tinggi daripada menabung, kan gitu. Jadi kalau kita mengharapkan return yang tinggi dalam jangka waktu sekian tahun untuk bisa mencapai tujuan kita tadi, bisa nggak kita pakai cuma nabung? Itu tadi menjawab lagi pertanyaan Rizka yang pertama. Berapa persen yang masuk tabungan, berapa persen lagi yang masuk ke investasi, gitu ya. Nah, jadi kita harus buat dulu. Kita buat dulu deh. Ngayal aja dulu, gitu. Biasanya saya bilang, orang mimpi itu gratis kok, gitu ya. Ngayal aja dulu, punya apa tujuannya. Itu aja dulu dicatat dulu. Kemudian dilihat untuk setiap masing-masing itu, sebenarnya kita mau berapa, perlu berapa. Misalnya, saya mau liburan ke luar negeri, mau kemana? Mau ke Jepang. Saya mau liburan ke Jepang 2 tahun lagi. Itu. Berapa sih biaya liburan ke Jepang? Lihat aja, ambil yang gampang, ambil paket wisata. Gitu kan? Nah, setelah itu dilihat, oh segitu ya nilainya. Jadi kalau segitu, saya harus nabung berapa banyak. Kalau nabung, berarti returnnya nggak ada misalnya. Ya udah, kita bagi 24 bulan buat mencapai nilai segitu berapa. Atau misalnya, oh nggak apa-apa deh, saya mau, oh nggak bisa, kalau nabung segitu saya nggak mampu. Gitu. Oke, pakai yang lebih panjang waktunya, 3 tahun. 3 tahun mungkin kita bisa pakai apa? Misalnya produknya, reksadana deh, gitu. Reksadana pasar uang, returnnya di atas sedikit dari deposito, gitu. Tapi resikonya rendah, gitu kan. Nah, kalau di situ dengan returnnya lebih tinggi, berapa yang mesti kita invest di situ? Nah, udah beda kan? Jadi, yang di deposito kita tuh nabung sekian, yang ini kita invest. Prinsipnya adalah, tadi, biasakan setiap bulan itu kita menyisihkan ya, untuk investasi dan tabungan. Ya. Jadi bukan menyisakan. Kalau menyisihkan berarti kita di awal sudah mengalokasikan. Besarannya berapa?
kembali lagi ke Rizka, kembali lagi ke masing-masing. Mau kita pakai buat apa saja. Karena kadang-kadang kita ngerasa 10%-nya kita udah gede. Padahal itu tidak bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Gitu loh. Kalau kita nggak pernah ngitung berapa sebenarnya tujuan yang mau kita capai. Itu yang kesalahan utama dari kita berinvestasi, biasanya gitu. Ngerasa udah cukup, udahlah. 20% udahlah, udah gede banget itu gitu. Sisanya mau saya habisin. Padahal itu nggak cukup. Ini kesalahan yang sering kali, mohon maaf Bapak Ibu para kolonial, yang terjadi juga sama saya dulu, itu kayak gitu. Kesannya udah cukup besar yang kita alokasikan buat investasi. Padahal itu nggak cukup gitu. Ya, jadi yang pertama, tentukan dulu tujuannya, hitung berapa besar sebenarnya kebutuhan dana kita dan kapan perlunya. Nah, setelah itu baru kita bisa tahu berapa yang harusnya kita alokasikan untuk investasi dan nabung. Biasanya tabungan itu untuk yang jangka pendek, tapi investasi lebih ke jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kami akan langsung disambungkan ke penanya kedua, di mana sudah ada kurang lebih ada 40 pertanyaan yang sudah masuk, cuman karena ada keterbatasan waktu yang sudah kita terbatas, jadi hanya kurang lebih 3 pertanyaan saja yang nanti akan kami tanyakan secara live. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua atas nama Muhammad Yoga dari kantor Bea dan Cukai Pelayanan Tanjung Balai Karimun. Kami persilakan untuk menonaktifkan mic-nya. Silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara live. Baik, apakah sudah tersambung dengan Saudara Yoga dari kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Yoga. Izin tanya, Bu. Kan sebagian dari kita itu masih banyak ya yang sebagai sandwich generation. Nah, bagaimana sih caranya membagi pos pengeluaran kita di kala pandemi ini? Terlebih kita masih punya tanggungan utang. Terus orang tua juga butuh biaya dari kita, maksudnya dana dari kita juga. Nah, gimana ya? Terima kasih. Ya, makasih Mas pertanyaan. Jadi memang banyak dari kita yang jadi sandwich generation ya. Masalahnya adalah ketika kita menjadi sandwich generation itu, kita tuh nggak berani ngomong berapa sebenarnya kemampuan kita untuk mensupport keluarga. Masalahnya kan sebenarnya di situ ya. Benar nggak? Benar nggak Mas Yoga? Ya, nah inilah yang mesti kita mau nggak mau kita mesti belajar ngomong sama keluarga kita, sama orang tua, menyampaikan bahwa yang kita bisa support itu berapa besar. Dan perlu diingat, yang kita support itu adalah kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup keluarga. Bukan gaya hidup keluarga. Ya, ini mesti kita ingat. Kadang-kadang kitanya udah menyesuaikan nih ya. Kita udah mencoba untuk hidup fokus kepada kebutuhan hidup kita. Tapi keluarga kita enggak gitu. Ya. Nah, ini yang juga memang ketika kita membuat perencanaan keuangan itu nanti lama-lama tuh melebar gitu ya. Yang namanya membuat perencanaan keuangan itu bukan cuma sekedar mengatur uang kita saat ini gitu. Tapi juga sebenarnya itu merencanakan hidup kita ke masa yang akan datang gitu. Dan tadi ketika kita punya tanggungan sebagai sandwich generation, yang paling berat adalah bagi kita itu menanggung semuanya gitu. Ya. Ini either kita nggak punya pilihan, karena kalau kita nggak support, berarti orang keluarga kita nggak bisa hidup. Itu udah paling ekstrim ya. Kita nggak support, keluarga kita nggak bisa hidup.
Tapi ada juga yang kondisinya bahwa sebenarnya bisa loh disupport bareng-bareng. Kalau misalnya nggak cuma kita yang udah bekerja, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu memang dikomunikasikan sama orang tua kita atau keluarga kita, seberapa besar kemampuan kita untuk mensupport mereka. Harus disampaikan. Sehingga kita bisa tuh balik ke tadi ya, pembagian ketika kita membuat alokasi pengeluaran kita, di situ kita lihat berapa persen sebenarnya dari penghasilan kita yang bisa kita alokasikan untuk mensupport keluarga kita. Jadi setiap bulan kita nggak pening gitu istilahnya, kita tuh kepaksa gitu, ya. Nah ini memang nggak mudah, saya tahu, gitu. Kenapa? Karena saya juga pernah ngalamin yang ya kalau saya nggak ngasih ya nggak bisa hidup gitu. Pernah mengalami itu gitu. Tapi mau nggak mau, karena apa? Kalau kita nggak bisa menyampaikan ini, ya, apalagi kalau sampai keluarga kita tuh posisinya tadi kita sampai mensupport lifestyle mereka gitu ya. Nah ini istilahnya gitu loh, kita mendidik diri kita tapi kita nggak mendidik keluarga kita gitu. Nah kita mesti belajar dengan membuat perencanaan keuangan ini, kita belajar terbuka sama keluarga kita. Kita sampaikan, ini loh Pak, Bu, kemampuan saya itu segini, gitu. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi kita cari solusi sama-sama yuk. Ada nggak kakak atau adik yang juga bisa membantu support, misalnya? Yang kedua, bisa nggak keluarga kita juga sama-sama melakukan apa ya, yang menghemat lagi gitu. Bahwa yang bisa disupport sama saya ya sebesar ini. Nah, ketika kita komit di situ, kita bisa tuh bikin perencanaan keuangan kita. Begitu kita masuk, dah di bagian living kita masukin tuh berapa porsi atau kita keluarin sendiri deh. Sehingga menurut kita gini, ada hutang, gitu kan, ada saving, investing, ada living yang biaya buat kita sendiri, dan satu lagi ada sosial atau dukungan keluarga. Udah masuk duluan di dalam perencanaan keuangan kita. Baru habis itu lifestyle kita. Yang mau nggak mau kita kurangin ya lifestyle kita juga, gitu. Ya, kurangin ya. Mas Yoga masih single apa udah berkeluarga? Single ya. Single ya. Nah, kalau masih single, ya potong dulu deh lifestyle-nya ya, mau nggak mau gitu. Support dulu keluarganya. Tapi tadi keluarga juga harus dikasih tahu seberapa kemampuan kita. Sebab kalau kita nggak bilang sama keluarga seberapa kemampuan kita, keluarga juga nggak tahu. Karena keluarga kita bisa mikir gini, oh mampu kok, Yoga bisa kok menuhin kebutuhan kita. Nggak apa-apa kok kita punya pengeluaran kayak gini. Gitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Karena apa? Saya khawatir sebenarnya kan ketika kita membuat perencanaan keuangan itu, kita mau ya, tujuan dari belajar tentang perencanaan keuangan ini salah satunya adalah membuat kita keluar dari kondisi tertekan secara finansial. Ya, ketika kita keluar dari kondisi tertekan secara finansial, maka kita nggak punya alasan untuk tidak mampu meningkatkan integritas kita. Ya, arahnya ke sana tuh. Ya. Kalau kita membiarkan diri kita terus berada di dalam kondisi tertekan secara finansial, maka nanti yang akan tergerus adalah integritas kita. Karena kita mengalahkan integritas kita untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu yang nggak boleh terjadi. Nanti dia hanya berputar di situ aja. Penghasilan yang mudah besar, apalagi TBK ya. Ya, Gung ya. Karena saya udah tahu ya, udah ke sana gitu ya. Yoga ketemu saya nggak waktu itu, gitu. Ya, nggak tahu. Jadi kuncinya di situ. Kita harus berani memberitahu keluarga kita seberapa kemampuan kita. Yang kedua, yuk didik diri kita sendiri untuk belajar perencanaan keuangan dan didik juga keluarga kita. Gitu loh. Jadi mengetahui tentang perencanaan keuangan itu bukan cuma di kita sendiri. Selain di keluarga kita, misalnya kalau kita udah berkeluarga, pasangan kita gitu ya. Nah, kalau kita jadi sandwich generation, yuk mari kita juga mendidik
keluarga besar kita, gitu. Bahwa ini loh kemampuan saya segini, ini saya udah mengalokasikan sekian untuk keluarga. Ayo sama-sama kita saling mendukung bahwa ya yang bisa saya support ya segini. Gitu. Ya, Gung? Yoga menjawab ya, Kak? Ya. Oke. Baik. Mungkin bisa dikasih gambar sedikit, Bu, mengenai sandwich generation tadi itu, Bu, yang intinya ada terjepit di tadi. Mungkin ada beberapa audiens yang mungkin itu bahasa asing gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya banyak dari kita yang mengalami, tapi mungkin nggak tahu istilahnya gitu ya. Yang namanya sandwich generation itu adalah generasi yang terjepit di tengah. Jadi kalau kita tahu roti sandwich itu ya, ada dagingnya kan di tengah, atasnya roti, daging, terus roti lagi. Kita si daging ini nih, terjepit di antara dua generasi. Generasi apa? Generasi orang tua kita dan anak-anak kita atau keluarga kita. Jadi kita punya keluarga, kita harus mensupport keluarga kita secara finansial, ya. Tetapi selain itu kita juga harus mensupport keluarga besar kita. Entah itu orang tua kita, entah itu kakak adik kita, entah itu keponakan kita gitu. Itu secara finansial juga menjadi tanggung jawab kita. Itu yang disebut dengan sandwich generation. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, marilah kita selanjut ke penanya yang ketiga. Oke, karena ini materinya sangat favorit sekali ya, Bu. Udah ada 40 pertanyaan dan setelah 2 hari langsung penuh dalam kuotanya. Oke, kita alihkan ke Saudara Sultan dari Kanwil Jatim 2. Pak Sultan. Kami persilakan kepada Bapak Sultan dari Kanwil Jatim 2. Apa kabar Pak Sultan? Baik, Ibu Mendan. Izin ini ikut-ikutan yang sandwich apa yang anu nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Singkat aja, pandemi COVID kan sudah menghantui kita 2 bulan. Terus katanya di bulan Ramadan ini jin, setan, hantu tuh di borgol ya, di kerangkeng ya. Tapi ada satu hantu yaitu online shop yang selalu menghantui kami untuk terus belanja gitu ya. Iya, bukan hanya di siang hari, di malam hari pun hunting terus kan ya. Semula di rumah itu anak, terus nyonya atau istri saya. Waktu itu saya masih jadi malaikatnya, yaitu yang mengingatkan. Stop dong. Masa tiap hari kurir datang kan gitu kan. Nah, bukan nganter parcel tapi nganter belanjaan. Lama-lama saya ikut jadi hantunya juga gitu. Ternyata ini kayak headset ini. Semula nggak begitu perlu ini. Begitu WFH, jadi yang juga ya, enak juga ya gitu. Belum lagi aksesoris-aksesoris yang lain. Begitu melihat kebun, jadi pengen beli vas bunga, beli potnya, beli peralatan berkebunnya. Jadi banyak sekali yang Jadi sekali lagi mohon tipsnya untuk mengusir hantunya online shop ini biar kita nggak keranjingan gitu ya. 355-nya berdirinya nggak seminggu sekali tapi belanjanya setiap hari ini. Itu aja Bu Mendan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sultan untuk pertanyaannya. Ternyata yang namanya hantu online shop ini bukan cuma menghantui para milenial ya, para kolonial pun juga terkena gitu ya Pak ya. Tapi ini juga sebenarnya terjadi sama saya sih, karena saya juga biasanya sambil rebahan gitu ya, iseng-iseng, buka-buka gitu ya, semuanya ada di tangan gitu kan, tokonya di tangan, banknya di tangan, semuanya gampang banget deh gitu. Dan nggak tahu kenapa itu kayak pelampiasan kita gitu ya, karena kita nggak bisa ke mall kan, gitu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa lihat-lihat kemana-mana, terus semuanya tuh dilampiaskan di sini. Nah, biasanya sesuatu yang keterlaluan kita larang, nggak boleh sama sekali, itu justru membuat diri kita tuh semakin terdorong untuk melakukan hal itu. Ya, ingat nggak zaman kita kecil tuh, dilarang orang tua ya, jangan pulang malam ya, gitu ya, zaman-zaman SMA coba, jangan pulang malam ya. Ya,
jam 9 harus sudah di rumah. Itu makin ngerasa kepengen banget gitu ya. Bisa kok gue pulang malam jangan sampai ketahuan orang tua itu, dan kalau itu rasanya seneng banget gitu ya. Nah, ini juga kayak gitu di dalam mengelola keinginan kita untuk berbelanja gitu ya. Sebenarnya yang pertama itu jangan dilarang. Jangan dilarang, tapi alokasikan sejumlah dana yang memang boleh buat belanja. Itu pertama. Jadi jangan dilarang, alokasikan aja berapa gitu. Alokasikan buat bapak berapa, buat ibu berapa. Kan kemarin ini ada dana buat ke mall ya Pak, yang selama 2 bulan ini nggak kita pakai. Oke, boleh deh alokasikan berapa dari situ untuk belanja online. Nah, masing-masing boleh dikasih tahu Pak, boleh belanja, tapi jatahnya segini ya sebulan, kayak gitu. Nah, setelah itu ya kita tetap mesti menyadari mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Gitu. Kita bolehlah belanja untuk, misalnya tadi kayak kata Bapak, kok tiba-tiba jadi kepengen bisa punya tanaman ya di rumah. Nggak apa-apa Pak, kan memang itu juga untuk menghilangkan stres kita ya. Kalau kita di rumah juga nggak punya kegiatan, itu juga bisa bikin kita stres. Nggak apa-apa, yang penting alokasikan tadi. Kalau kita udah alokasikan dan kita komit di situ, nah itu nggak akan bermasalah. Tetapi kalau kita nggak alokasikan, terus kemudian justru berlebih-lebihan, itu yang justru jadi masalah. Tadi, sekarang cara reviewnya gimana? Seberapa besar sebenarnya yang pas gitu ya? Dilihat aja kemarin belanjaannya, yang udah sempat belanja kemarin ini, 2 bulan ini, belanja apa aja sih? Terus coba dilihat barangnya apa aja tuh. Intinya tuh Pak ya, kalau kita dalam keuangan ini, ketika kita merasa bablas, itu adalah membuat catatan. Bikin catatan, terus kita review. Coba lihat, oh benar nggak barang-barang yang kemarin kita beli itu memang benar barang-barang yang kita butuhkan. Ya, ini kayak review, terus kita kayak nampol muka kita sendiri. Terus kalau kita nyatat tuh gitu, wah ngapain kemarin beli ini? Kok beli ini? Sekarang ada di mana tuh barangnya gitu. Bisa jadi pas barangnya datang tuh excitement-nya udah nggak ada. Karena memang kepengen beli aja gitu. Ya. Nah, caranya untuk menghentikan itu biasanya kalau saya caranya gitu, Pak. Saya lihat ulang. Bulan lalu saya belanja apa aja, besarnya berapa aja. Itu biasanya akan kayak nampol gitu. Aduh, kok gede banget. Ternyata saya boros gitu ya untuk keperluan yang nggak perlu. Gitu. Nah, itu tadi ya. Yang pertama, alokasikan aja. Jangan dilarang. Dan yang kedua, untuk bisa sadar dan kita komit, caranya review yang kemarin kita udah belanjakan. Dan yang ketiga, jangan gunakan kartu kredit, gitu ya. Jangan menggunakan kartu kredit untuk berbelanja online, karena kita nanti jadinya gini. Pada saat kita belanja online, terus kita ngelihat rekening kita nih, rekening harian kita, kan kita lihat rekening kita aman-aman aja nih nilainya, gitu. Kita nggak sadar bahwa belanja online-nya kita udah sekian banyak yang sebenarnya kita gunakan kartu kredit. Bulan depan kita baru ngerasa. Gitu. Jadi kalau mau belanja online, pakai dari rekening yang memang kita pakai buat pengeluaran hari-hari. Nanti dari situ langsung kerasa kok Pak, oh duit saya tinggal segini, oh duit saya tinggal segini, gitu, ketahuan. Gitu. Nah tadi itu juga sebabnya saya bilang ketika kita membuat dana darurat, jangan taruh dana darurat kita di rekening yang biasa kita gunakan untuk pengeluaran hari-hari. Itu bahaya banget Pak. Karena alam bawah sadar ini langsung bilang, lu punya duit, terus belanja. Itu otomatis Pak, benar-benar gitu. Nah itu jadi ya, sisihkan, pakai aja dana yang gunakan rekening yang pakai rekening hari-hari kita gunakan, sehingga kita sadar bahwa saldo kita berkurang. Kemudian kalau kita pakai e-money, electronic money, ya kan banyak tuh biasanya platformnya, sebut merek nggak apa-apa ya, misalnya pakai OVO gitu di Tokopedia, dia bisa dapat. Kenapa pakai OVO? Saya pernah nanya sama anak-anak di kantor, cashback-nya banyak Bu, katanya gitu. Ya oke deh, boleh gitu. Tapi ingat ya, ketika kita mentransfer ke OVO kita tuh jangan banyak-banyak gitu loh. Gunakan aja sesuai yang kita mau belanja. Karena kan nanti dana kita gantung di situ. Gitu. Sekian lama dana kita gantung di situ. Padahal kalau kita transfer ya paling cuma 1.000 perak lah. Kalau kita ngisi rekening ngisi ke OVO ya, dari rekening kita kan cuma kena 1.000 perak. Ya udah, nggak terlalu masalah gitu. Tapi jangan ditumpuk di situ, karena biasanya beda platform, beda kerjasama elektronik money-nya ya.
suka kayak gitu kan. Nah itu hati-hati, jangan sampai dana kita ada di OVO, ada di Dana, ada di entah apa lagi gitu, sehingga kita nggak tahu sebenarnya dana kita ada berapa gitu. Nanti ujung-ujungnya masih ada sisa di OVO buat belanja lagi gitu kan, masih ada sisa di ini buat belanja lagi, nggak kelar-kelar Mbak belanjanya kayak gitu ya. Itu sedikit tips dari saya untuk yang berbelanja, silakan belanja, dialokasikan, dilihat seberapa kebutuhannya, untuk kesenangan juga nggak apa-apa, yang penting tidak lebih dari komitmen awal kita gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sultan atas pertanyaannya. Ini mungkin langsung nyambung juga ke beberapa pertanyaan dari audiens lain, Bu. Di mana ini ada Pak Pramono yang sudah mengirimkan gambar paket Shopee-nya ya, tentunya ini banyak. Oke, mungkin pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Ibu sendiri menggunakan aplikasi atau buku, Bu, sebenarnya, kalau Bu Ridin sendiri? Ya, saya dulu pernah pakai aplikasi yang free aja gitu, di banyak kok di App Store ada, yang pakai Android di Google Play juga, di Google Store juga ada. Tapi sekarang saya agak males karena terlalu complicated buat saya. Saya nyari yang simple aja. Saya buka di Google Sheet, di situ ada yang namanya, bentar ya, saya lihat ininya. Di Google Sheet itu ada yang namanya monthly budget. Udah di situ aja. Gitu. Itu udah sederhana, apa namanya, grouping pengeluarannya udah sederhana. Jadi kita juga bisa lihat, oh saya kebanyakan jajan Gojek, oh saya kebanyakan belanja di Shopee, itu udah kelihatan kok dari situ. Baik, berarti pakai Google Sheet monthly budget ya Bu ya, yang itu sangat penting sekali buat mengatur pencatatan cash flow dari kita sendiri. Betul. Okay. Kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa berhasil Ibu Ridin jawab, cuma nanti kita akan tampung dan nanti jika ada kesempatan akan kami tanyakan secara langsung kepada narasumber. Semoga semua pertanyaan tadi yang telah dijawab dapat memberikan gambaran lebih utuh terkait keuangan yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Belajar bersama, berbagi ilmu dan data dengan materi menarik dan pembicara asik. Kembangkan diri dengan cara yang gembira untuk menjadi pegawai yang makin baik. Di parade sosialisasi, pusat peraturan dan sumber informasi. Di parade sosialisasi, kita bersama mengembangkan diri supaya pengetahuan kita selalu terisi ya, untuk instansi yang kita cintai. Bea Cukai selalu